Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ialah menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyusun teks eksposisi sebagai berikut. 1. Menentukan masalah atau topik yang akan dibahas. Langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Dengan menentukan tema pada saat menulis, kita akan lebih terarah dalam menyelesaikan tulisan kita. 2. Menentukan tujuan teks eksposisi. Setelah menentukan topik yang kita paparkan, kita harus memiliki atau menemukan tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. 3. Mendaftar gagasan-gagasan pokok yang berkaitan dengan masalah. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mendaftar gagasan-gagasan pokok yang berkaitan dengan masalah. Gagasan-gagasan pokok tersebut dapat diperoleh dari buku, majalah, mencari di internet, koran, maupun wawancara secara langsung. 4. Menulis kerangka karangan sesuai struktur teks eksposisi. Sebelum menyusun kerangka karangan teks eksposisi, hal yang perlu disusun terlebih dahulu adalah membuat kerangka secara lengkap dan sistematis. Dengan adanya kerangka karangan akan memudahkan Anda dalam mengembangkan pembahasan sesuai dengan batasan-batasan kerangka karangan yang sudah dibuat. Kerangka yang disusun didasarkan pada struktur teks eksposisi, yaitu tesis, argumentasi, penegasan ulang. 5. Mengembangkan kerangka karangan yang telah ditulis menjadi teks eksposisi. Setelah kerangka karangan tersusun, pengembangan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri teks eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam kerangka ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya tersebut dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu di masing-masing strukturnya. Latihan menyajikan teks eksposisi. 1. Menentukan topik atau tema. Contoh topiknya: berbahaya bermain game secara berlebihan. 2. Menentukan tujuan. Contoh tujuannya menginformasikan dan menjelaskan bahwa bermain game secara berlebihan. 3. Mengumpulkan data. Contoh data: dampak fisik, kesehatan mata terganggu, gangguan motorik, nyeri sendi, menurunkan tingkat konsentrasi. Dampak psikologis: kurangnya bersosialisasi, masalah komunikasi, membuat lebih agresif. 4. Membuat kerangka karangan. Kerangka karangan kita buat berdasarkan struktur teks eksposisi. Paragraf pertama, tesis, yaitu pengantar tentang bahaya bermain game secara berlebihan. Paragraf kedua, argumentasi, yaitu menjelaskan bahaya bermain game dari segi fisik dan dampak psikologisnya.
3. Penegasan ulang atau penguatan tentang bahaya tersebut. 5. Mengembangkan kerangka karangan. Paragraf pertama, tesis. Bermain game memang sangat menyenangkan dan bisa membuat siapa saja, terutama anak-anak, menjadi lupa waktu. Meski bermain game sudah menjadi hal yang wajar untuk anak-anak, tetapi apa jadinya jika anak-anak lebih sering duduk di depan komputer atau menatap layar gadget selama berjam-jam untuk bermain game online? Jika dibiarkan, hal itu akan memberikan dampak bagi anak-anak. Paragraf kedua, argumentasi. Bermain game memang bisa memberikan kesenangan untuk anak-anak, tetapi jika sampai menyebabkan kecanduan, maka anak-anak akan berisiko mengalami sejumlah dampak. Dampak itu bisa mengarah pada dampak fisik dan psikologis. Dampak fisik dari bermain game secara berlebihan antara lain akan mengganggu kesehatan mata. Menatap layar komputer atau gadget terlalu lama akan menurunkan kesehatan mata, mulai dari mata minus bertambah sampai kerusakan saraf mata. Selain itu, bermain game secara berlebihan akan menyebabkan gangguan motorik akibat duduk terlalu lama. Motorik anak akan menurun sehingga pertumbuhan badannya tidak akan maksimal dan berakibat obesitas. Dampak lain dari bermain game secara berlebihan adalah timbulnya nyeri sendi. Bila anak duduk dalam posisi terlalu lama, bisa membuat otot-ototnya terasa kaku dan nyeri sendi. Selain itu, efek bermain game terlalu lama adalah akan menyebabkan turunnya konsentrasi. Ketika anak bermain game, terjadi perubahan struktur dendrit sel-sel dalam otaknya. Konsentrasi anak akan menurun sehingga mudah lupa dan gagal fokus. Bermain game secara berlebihan juga menimbulkan dampak psikologis bagi anak. Dampak psikologis yang pertama adalah anak akan kurang bersosialisasi. Dia akan memilih bermain komputer atau gadget di rumah sehingga menjadikan mereka canggung atau kurang cakap. Dampak psikologis yang kedua adalah menimbulkan masalah komunikasi. Anak akan kurang untuk mendengarkan dan memberi respon perkataan orang lain. Sedangkan dampak psikologis selanjutnya adalah membuat anak menjadi lebih agresif. Anak yang kecanduan bermain game yang mengandung kekerasan seperti perang-perangan, pertarungan, dan lain-lainnya biasanya lebih agresif dan memiliki emosi yang lebih tinggi. Paragraf ketiga, penegasan ulang. Jadi, ketika anak-anak sudah mulai kecanduan bermain game, sebaiknya segera diambil langkah-langkah pencegahannya, yaitu dengan segera membatasi frekuensi anak tersebut untuk bermain game, dengan mendorong anak tersebut untuk melakukan aktivitas positif di luar rumah. Apabila waktu kita tidak diisi dengan kegiatan positif, pasti akan diisi oleh kegiatan negatif. Paling minimal diisi dengan hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Buat program atau rencana serta target hidup ke depan agar hari-hari kita selalu terisi oleh hal-hal yang positif dan kegiatan yang positif. Contoh teks eksposisi di atas dapat kita ambil pelajarannya, yaitu sebagai berikut. Contoh dari teks eksposisi adalah teks berita, baik berita melalui media cetak dan media elektronik. Jika kita menemukan sebuah berita, kita harus memeriksa kebenarannya berita tersebut sebelum kita menyebarkannya, seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 6. Firman Allah Ta'ala
yang memerintahkan kita untuk memeriksa sesuatu berita terlebih dahulu, karena belum tentu semua berita itu benar dan valid. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Demikianlah pembelajaran kali ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.